Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kalian bersama dengan saya Khairil, Umi Rahmawati, Anissa Septriani, Priscilia Putri, dan Uci Mulia Septa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kami berkesempatan untuk sama-sama belajar dan berbagi dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan pandangan psikologi barat dan psikologi Islam berkaitan dengan perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan psikososial pada remaja. Pada perkembangan fisik remaja, mungkin sebagian kita sudah mengetahui gitu ya, atau sudah banyak disuguhkan tentang materi ini, yaitu tentang perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik gitu memasuki usia remaja, baik itu perubahan fisik secara internal maupun secara eksternal gitu. Misalnya kalau yang internal itu perubahan respirasi, pencernaan, sedangkan yang eksternal itu misalnya perubahan tinggi badan, berat badan, dan juga proporsional tubuh gitu. Menurut Syekh Jamaluddin Mahfuz, remaja awal itu berkisar antara usia 12 sampai dengan 15 tahun, sedangkan remaja akhir berkisar antara 15 sampai dengan 18 tahun. Dan pada usia remaja ini pula merupakan usia pubertas bagi seseorang gitu. Yaitu pubertas itu sendiri merupakan tahap perkembangan seseorang menjadi dewasa secara seksual. Pada masa pubertas ini, perubahan fisik yang menandakan bahwa seorang anak memasuki masa pubertas itu berlangsung sangatlah cepat gitu. Jadi tidak sedikit kita jumpai seorang anak itu tidak siap dengan perubahan-perubahan itu. Perkembangan kognitif remaja awal menurut teori Piaget. Kita artikan bersama terlebih dahulu, kognitif bisa untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Ada 4 aspek yang terkandung di dalam teori kognitif, dalam teori Piaget. Yang pertama, ada kematangan, yaitu penyusunan syaraf yang telah matang. Yang kedua, yaitu adanya pengalaman, adanya feedback, hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Yang ketiga, interaksi sosial, adanya penambahan informasi, penambahan bahasa, dan dapat mengelola tata bahasa secara kompleks. Yang keempat, ada ekuilibrasi, yaitu penyesuaian diri atau mengatur diri dengan lingkungannya. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan kematangan jasmani. Ada 2 skema yang terkandung dalam teori Piaget, teori kognitif, yaitu yang pertama ada asimilasi, yang kedua akomodasi. Skema adalah struktur kognitif untuk mengadaptasi diri dengan lingkungan secara intelektual. Lalu asimilasi adalah penambahan informasi yang dimasukkan ke dalam skema yang telah ada. Sementara akomodasi merupakan penyesuaian yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema karena skema yang baru itu tidak sesuai dengan skema yang telah ada. Lalu remaja masuk ke dalam tahap operasional formal, yaitu usia 11-15 tahun atau remaja awal. Pada masa ini, remaja sudah bisa dikatakan memiliki pikiran yang kompleks karena sudah mampu bernalar dengan hal-hal abstrak, yaitu dengan logika, hanya dengan simbol-simbol atau ide-ide, jadi tidak perlu dicontohkan dengan hal-hal konkret atau ditunjukkan dengan peristiwa langsung. Ada operasional tahap awal di mana remaja mampu menghipotesis, mampu berpikir bebas yang mengalahkan realitanya. Kemudian operasional tahap akhir, yaitu menguji hasil penalaran pada realita. Di sini terjadi pemantapan cara berpikir operasional formal. Ada 3 ciri operasional formal, yaitu abstrak, idealistis, dan logis. Perkembangan kognitif tidak hanya ditentukan dari pertumbuhan dan kematangan syaraf saja, namun dapat dilihat dari cara memproses informasi, meningkatkan daya ingat, dan kapasitas memori. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan penalaran moral. Apa sih penalaran moral? Penalaran moral merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menilai atau mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan nilai baik, buruk, atau benar dan salah suatu hal. Berperilaku berdasarkan tuntutan dan harapan suatu kelompok. Berorientasi kepada norma atau aturan yang telah berlaku dan telah diyakini. Selanjutnya yaitu perkembangan pemahaman agama. Pada masa remaja, perkembangan pemahaman agama mulai meningkat. Keyakinan-keyakinan keagamaan pada masa kanak-kanak mulai dikritik, mulai dinilai, dan mulai diperbaiki. Remaja mulai menganggap agama sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Melalui agama, remaja dapat mengontrol perilaku dan tingkah laku yang hendak dilakukan. Selain itu, agama mampu memberikan rasa aman kepada mereka yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Sesuai dengan teori perkembangan agama yang dikenal dengan Theory of Faith oleh James Cowler, perkembangan pemahaman agama pada remaja itu terdapat di tahap sintetis konvensional, di mana remaja mulai mengembangkan pemikiran formal operasional dan mengintegrasikan nilai-nilai agama yang telah mereka pelajari ke dalam suatu sistem kepercayaan yang lebih rasional. Selanjutnya yaitu perkembangan hubungan dengan orang tua. Salah satu ciri yang nampak dari remaja
Yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua adalah perjuangan untuk memperoleh otonomi secara fisik maupun psikologis. Remaja yang meluangkan sebagian waktunya dengan berinteraksi dengan dunia yang luas, mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam nilai dan ide-ide. Sehingga orang tua tidak lagi dianggap sebagai otoritas yang serba tahu. Dengan demikian, dalam proses pencapaian otonomi psikologis mengharuskan anak remaja untuk meninjau kembali gambaran mengenai orang tua dan mengembangkan ide-ide tersebut. Otonomi yang baik berkembang dari hubungan orang tua yang positif dan suportif. Secara simultan memberikan dorongan dan kesempatan bagi remaja untuk memperoleh kebebasan emosional. Sebaliknya, remaja yang tetap bergantung secara emosional kepada orang tua akan selalu merasa enak. Mereka terlihat kurang berkompeten, kurang percaya diri, kurang berhasil dalam belajar dan bekerja dibandingkan dengan remaja yang memiliki kebebasan dalam emosional. Selanjutnya yaitu perkembangan pemahaman diri dan identitas. Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri atau kedewasaan diri. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan benar mengenai konsep diri. Konsep diri merupakan gagasan terkait diri sendiri mengenai keyakinan, pandangan, dan penilaian diri sendiri. Erikson menekankan remaja yang berhasil mencapai suatu identitas yang stabil akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Seseorang yang mengalami kegagalan identitas akan menyebabkan remaja merasa terisolasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teman sebaya, seksualitas, proaktivitas, dan resiliensi. Nah, langsung saja, perkembangan teman sebaya menurut Blows pada tahun 1962 yaitu pembentukan persahabatan remaja erat kaitannya dengan perubahan aspek-aspek pengendalian psikologis yang berhubungan dengan kecintaan pada diri sendiri dan munculnya Felix konflik. Nah, pada prinsipnya, hubungan teman sebaya ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan seorang remaja. Nah, kemudian secara lebih rincinya, Kelly dan Hansen pada tahun 1987 itu menyebutkan 6 fungsi positif dari teman sebaya. Yang pertama itu ada mengontrol impuls-impuls agresif, yang kedua itu ada memperoleh dorongan emosional dan sosial, yang ketiga itu ada meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan. Yang keempat itu ada mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin. Yang kelima itu ada memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Dan yang keenam itu ada meningkatkan harga diri. Sisi negatif dari teman sebaya. Contohnya itu ada kenakalan remaja, kemudian ada perilaku menyimpang, terjerumus ke obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bagi sebagian remaja ditolak atau diabaikan oleh teman sebaya, itu menyebabkan munculnya perasaan kesepian atau permusuhan. Nah, jadi dari perasaan kesepian itu mereka bisa melimpahkan ke hal-hal negatif seperti menggunakan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya gitu. Ya, gitu. Kemudian ada perkembangan seksualitas. Nah, terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perubahan fisik selama periode pubertas, terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormon mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Untuk melepaskan diri dari ketegangan seksual tersebut, biasanya itu remaja mencoba mengekspresikan dorongan seksualnya dalam aktivitas berpacaran, bercumbu, berkencan, sampai dengan aktivitas melakukan kontak seksual seperti itu. Nah, kemudian ada perkembangan proaktivitas. Nah, proaktivitas adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Stephen R. Covey mengenai manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Nah, Covey pada tahun 1990 ini mendefinisikan proaktivitas sebagai kemampuan untuk memiliki kebebasan dalam memilih respons, kemampuan mengambil inisiatif, dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, menurut Covey, di dalam kebebasan memilih terkandung unsur-unsur seperti kesadaran diri, imajinasi, kata hati, dan kebebasan dalam berkehendak seperti itu. Nah, yang terakhir ada resiliensi. Resiliensi yaitu merupakan bagaimana anak, remaja, dan orang dewasa itu sembuh dari kondisi stres, trauma, dan resiko dalam kehidupan mereka. Nah, menurut Amy, sejumlah ahli tingkah laku menggunakan istilah resiliensi untuk menggambarkan 3 fenomena. Yang pertama ada perkembangan positif yang dihasilkan oleh anak yang hidup dalam konteks beresiko tinggi. Yang dimaksud beresiko tinggi ini yaitu seorang anak yang hidup dalam kemiskinan atau perlakuan kasar dari orang terdekatnya.
Nah, yang kedua itu ada kompetensi yang dimungkinkan muncul di bawah tekanan yang berkepanjangan, seperti peristiwa-peristiwa di sekitar anak seperti perceraian orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada kesembuhan dari trauma. Nah, seperti ketakutan dari peristiwa perang saudara dan camp konsentrasi seperti itu. Dalam Islam, usia remaja merupakan usia yang paling dibanggakan, bukan hanya memperhatikan dalam aspek pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan pada biologi saja. Namun, yang lebih penting adalah mempersiapkan usia remaja ini dapat memahami dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, ilmu, dan juga pengetahuan. Islam juga sangat memperhatikan remaja. Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh remaja, seperti tidak boleh meninggalkan sholat, harus menutup aurat, tahu batasan pertemanan antara laki-laki dan perempuan, dan masih banyak hal yang lainnya. Oleh karena itu, di usia remaja ini, Islam sangat menganjurkan untuk remaja agar selalu mendekatkan diri kepada Allah, seperti dalam kegiatan keagamaan, seperti sholat, puasa, mengaji, berteman dengan orang-orang yang solih, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan sikap peduli dan rasa empati terhadap sesama. Dan di usia remaja ini, orang tua juga harus mengontrol serta memperhatikan setiap pertumbuhan dari usia remaja ini, karena pada usia remaja merupakan usia yang masih labil dan mudah percaya terhadap hal-hal yang belum mereka pahami dan belum mereka kenali. Oleh karena itu, kontrol dan pengawasan dari orang tua sangat dibutuhkan oleh remaja. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Fase perkembangan manusia yang terdapat dalam ayat ini meliputi fase kanak-kanak, di mana fase kanak-kanak ini mereka masih lemah karena mereka masih bayi. Yang kedua adalah fase remaja. Fase remaja atau fase balik ini menunjukkan seseorang sudah kuat dan mulai dewasa. Dan yang terakhir fase lanjut usia yang ditandai dengan melemahnya fisik oleh seseorang tersebut. Dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam kandungan surah Ar-Rum ayat 54 ini, yang mana artinya menjelaskan bahwa fase remaja atau fase balik ini merupakan fase di mana individu itu sudah menjadi kuat dan memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, remaja kenapa dikatakan harus kuat, memiliki kekuatan? Karena pada fase remaja atau remaja awal ini akan dipertemukan dengan berbagai macam permasalahan. Oleh karena itu, sebagai remaja harus memiliki kekuatan serta harus mengerti dan memiliki pemikiran yang positif untuk apa waktu remaja atau waktu usia muda itu digunakan, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai remaja atau kita yang sudah mulai memasuki usia remaja harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk apa waktu muda kita digunakan, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat.